morning church, welcome to Galilee Online Service. Balik lagi dengan saya Edward dan rekan saya Rudy. Dan kita mau mengucapkan Happy New Year. Wah, ini nggak terasa sudah 3 hari di tahun 2021. Ya, ini resolusi gimana nih Bang? Nah, resolusi kita ini yang tiap tahun kita buat gitu ya. Cuma Iya. tahun 2020 kemarin resolusinya terasa kurang optimal. Itu banget tuh, bener banget Bang ya. Dan kita ingat banget dengan firman Tuhan Pastor Fernando minggu lalu, Ya. itu mengenai gimana menghadapi tahun 2021, apakah dengan faith atau dengan fear. Betul, Gitu ya. itu sebabnya kita tidak boleh jadi berhenti membuat resolusi. Iya, Kita harus betul selalu banget. membuat resolusi karena itu cara kita berefleksi mempersiapkan diri menjalani tahun 2021. Betul banget, dengan iman. Betul. Iya, dan tahun ini menarik banget nih Bang, tema Ya. tahun ini. Apa tuh Bang? Meet me in Galilee. Wah, ini apa nih, tentang apa? Ini seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 10 di mana Yesus mengajak kita semua untuk bertemu dengan Dia di Galilee. Wah, ini saya nggak sabar mau lihat dalam firman Tuhan di tahun 2021 seperti apa. Betul. Ya? Ini pastinya tema yang akan membekali kita dalam menapaki tahun 2021 Yes, ini. pasti So semangat excited, banget. so Ya, excited. betul banget. Dan kami juga terus mendorong kita semua di saat-saat seperti ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang Ya, berlaku. betul banget. Saat ini Gitu kan ya. angka itu terus meningkat ya. Itu sebabnya kita Mengerikan nih, Bang, ya. Mengerikan sebenarnya. Itu sebabnya mari tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak apalagi kalau kita bepergian ya. Iya, kalau bisa nggak berpergian, nggak perlu berpergian dulu ya sekarang ini ya. Ditahan gitu ya. Iya. Dan kita juga mau ingatkan buat Anda yang ingin memberikan persembahan, caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal langsung scan QR code yang saat ini ada di layar kaca Anda menggunakan aplikasi-aplikasi e-money yang tersedia di Indonesia saat ini seperti OVO, GoPay, apalagi Link Aja. Banyak Iya, banget. banyak banget itu ya. Jadi mudah sekali untuk Anda bisa memberikan persembahan. Yes, sangat gampang. Ya. Dan di ibadah kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, betul banget. Siapkan roti dan anggur untuk Anda atau bersama dengan keluarga Anda atau juga mungkin bersama dengan small group Anda. Dan yang tidak kalah penting, kita harus benar-benar mengerti makna daripada keselamatan dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Betul banget. Iya, dan juga hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan bersama dengan Galilee Worship nih, Bang. Yes, saat kita di mana mengekspresikan rasa syukur kita, rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul banget. Jadi persiapkan diri Anda saat ini untuk beribadah bersama-sama. Ya. Gak perlu berlama-lama lagi. Silakan Bang Rudi. Ya, sebelum kita berdoa, saya mau bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di minggu pertama di tahun 2021 ini kami tetap percaya akan pertolongan penyertaan Tuhan bagi kami. Bahkan Tuhan mungkin akan banyak tantangan di tahun 2021 ini, tapi kami percaya Engkau akan menyertai kami, menolong kami, bahkan memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Saat ini Tuhan, di minggu pertama ini kami mau memuji, menyembah Engkau, menyatakan rasa syukur kami, menyatakan rasa cinta kami kepada Tuhan. Berkatilah online service hari ini Tuhan. Dan siapapun yang bergabung di online service ini boleh diberkati, dikuatkan, bahkan boleh memperoleh semangat dan harapan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sepenuhnya ibadah ini benar-benar untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah. Good morning church, kami dari Galilee Worship ingin mengucapkan Happy New Year. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan, sebab Dia yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bawa pujian kita bagi Allah.
memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. kau terbesar, Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biar setiap yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang layak, dia yang layak. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Save
blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honors, all of the praise is yours, yours forever. Our God is mighty. And our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. There's nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honors, all of the praise is yours, yours forever. hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible. 'Cause our God reigns. Let's sing hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Our God is in control.
Mari datang ke hadirat-Nya. Bapa, kami tahu penyertaan-Mu sempurna, dan kini kami datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
memasuki tahun yang baru Tuhan. Harapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Kami sebagai manusia kami lemah. Tapi kami tahu Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kekuatan kami. Kau kota benteng kami Tuhan. Kami mampu menghadapi apapun. Asal Engkau bersama dengan kami Tuhan. Asal Engkau beserta dengan kami. Pegang tanganku Tuhan. Gendong aku Tuhan. Peluk erat dalam dekapan-Mu Tuhan. Kau telah buktikan kasih-Mu, Kau buktikan cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku menyembah-Mu, hatiku meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, pengharapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersama-Mu, kami ada di dalam-Mu Dengan apa kan Kau balas kasih-Mu? Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! 'Then sings my soul,
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di minggu pertama tahun yang baru, Engkau memberikan kami semua kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama Tuhan secara online. Terima kasih karena pada tahun baru ini Tuhan ada semangat baru dan pengharapan baru yang bisa kami peroleh daripada Engkau. Terpuji namamu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini menguatkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah Immanuel masih menjaga dan menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru jemaat Tuhan. Saya berharap Anda sekeluarga baik-baik saja. Semoga memasuki tahun baru ini kita semua dipenuhi dengan semangat dan pengharapan baru. Kali ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Menetapkan Tujuan dalam Iman. Mengapa kita butuh menetapkan tujuan? Setiap akhir tahun kita membuat resolusi. Misalnya tahun ini saya ingin menurunkan berat badan, menjalani hidup sehat, mengurangi medsos, membaca buku, belajar suatu hal yang baru, dan lain sebagainya. Kebanyakan resolusi yang dibuat orang bertahan 2 minggu pertama. Kemudian kita kembali ke kebiasaan semula dengan sukses. Bagaimana sebenarnya kita dapat membuat perubahan yang bertahan lama? Perubahan yang bertahan lama terjadi jika kita menetapkan tujuan dari semula. Resolusi saja tidak cukup. Kita membutuhkan visi. Yang membedakan keduanya adalah resolusi adalah rencana yang belum kita alami atau lihat, sedangkan visi adalah suatu rencana yang kita visualisasikan. Visi adalah melihat dengan mata iman apa yang bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebelum kita bisa mengalaminya dalam dunia nyata. Minggu lalu Pastor Nando telah menjelaskan bahwa kita bisa melihat dengan masa depan dengan mata iman atau mata ketakutan. Jadi untuk membuat perubahan pada masa depan ada 2 elemen yang kita perlukan. Yang pertama adalah visi, yang kedua adalah iman. Visi dan iman adalah ingredient utama bagi kita memulai tahun baru, yaitu untuk menetapkan tujuan atau membuat goal melakukan perubahan. Mari kita lihat mengapa kita perlu menetapkan tujuan. Ada 5 hal. Yang pertama, yaitu Tuhan sendiri membuat tujuan. Tuhan sendiri membuat tujuan apa yang menjadi rencananya bagi sejarah manusia. Firman Tuhan berkata, rencana itu ialah supaya segala sesuatu baik yang ada di surga maupun di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Efesus 1 ayat 10. Jika Tuhan pencipta semesta merencanakan segala sesuatu, apalagi kita. Tanpa rencana, maka hidup kita seperti ikan mati di sungai yang mengalir kemanapun arus membawanya. Kita tidak bisa mencapai baik sukses kecil maupun sukses besar. Karena kesuksesan bukan hal yang terjadi secara kebetulan, namun merupakan kumpulan aksi yang kita lakukan dengan perencanaan yang baik dan efektif. Kesuksesan butuh ketahanan untuk menghadapi tantangan, butuh kerja keras, butuh disiplin, kontrol diri, dan tanggung jawab, serta kejelian melihat kesempatan. Dan semua ini tentu saja tidak bisa terjadi jika seseorang hanya mengikut arus karena tidak punya rencana. Jika kita melihat sekeliling kita, ada 3 jenis orang. Yaitu pertama, orang-orang yang membuat perubahan. Yang kedua, kita lihat ada orang-orang yang menyaksikan orang lain melakukan perubahan. Sedangkan yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak punya ide apa yang sedang terjadi. Sebenarnya ada satu lagi, yang keempat, yaitu yang paling buruk dari yang ketiga jenis tadi. Yaitu orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi mengkritik orang yang mencoba melakukan perubahan. Mari kita menjadi orang yang membuat perubahan, yang meraih kesuksesan, bukan hanya orang yang menyaksikan kesuksesan orang lain atau bahkan lebih buruk lagi, iri hati dan mengkritik mereka yang sudah sukses. Yang kedua, mengapa kita perlu menetapkan tujuan? Yaitu tujuan membuat kita fokus. Mengapa kita perlu fokus untuk melakukan hal-hal yang kita anggap penting? Itu karena kita tidak punya waktu untuk melakukan segala hal. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 26. Sewaktu kembali ke Indonesia, banyak sekali ide dan rencana dalam kepala saya dan Nando.
Kami ingin melakukan ini, itu, memulai pelayanan, mengadakan misi ke daerah-daerah, membangun sekolah, membuka pertanian, membuat usaha, melanjutkan pendidikan, menyusun pengajaran-pengajaran, broadcasting, menulis buku, memproduksi konten video, YouTube, dan lain sebagainya. Semuanya menarik untuk dilakukan. Namun, tidak bertahan lama sebelum kami melihat bahwa mencoba melakukan segala sesuatu sekaligus hanya akan merusak segala sesuatu. Resep utama kegagalan adalah tidak fokus. Kami mulai memilah prioritas. Mana yang lebih dulu harus dikerjakan, mana yang harus ditunda, dan mana yang harus dilupakan. Untung kabar baiknya adalah Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan segala hal, karena tidak semua hal pantas untuk dikerjakan. Pengalaman menunjukkan bahwa kita banyak menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang tidak penting, yang sia-sia, yang bukan saja tidak menghasilkan apa-apa, tapi justru merugikan. Masalahnya, banyak orang tidak bisa membedakan mana hal yang mendesak dan mana hal yang penting. Hal-hal yang kelihatannya mendesak hari ini belum tentu penting besok atau bahkan minggu depan loh. Karena hal-hal yang mendesak sangat jarang merupakan hal yang penting. Justru hal-hal yang mendesak ini hampir selalu menyingkirkan apa yang sebenarnya penting. Misalnya, ketika kita sedang ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba HP bergetar, tanda ada pesan yang masuk. Ada sense of urgency, dan sudah menjadi refleks buat kita untuk mengambil HP kemudian membaca pesan, dan ternyata pesan itu adalah promosi dari satu produk yang sama sekali tidak kita butuhkan. Dunia marketing tahu bagaimana menciptakan sense of urgency ini. Jika kita berbelanja selalu ditawarkan barang-barang promo. Ya, dengan embel-embel promo ini hanya sampai besok loh, atau sampai 2 hari lagi. Dan banyak orang membeli barang yang tidak perlu dengan harga yang tidak pantas hanya karena sense of urgency yang diciptakan oleh metode marketing ini. Apakah kalau Anda pergi ke supermarket, Anda buat list belanja atau tidak? Tanpa list belanja, maka Anda akan membeli apa saja yang kelihatannya urgent tapi belum tentu penting. Pulang-pulang membawa barang yang tidak dibutuhkan hanya karena harganya diskon. Tapi jika ada daftar belanjaan, kita akan fokus untuk mencari apa yang kita rencanakan dari rumah. Tujuan akan membuat kita fokus dalam memakai energi serta sumber daya yang ada dengan efisien. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa ada rencana dan tujuan, maka kita seperti pengembara, tanpa disadari bahwa waktu kita banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Fokus dan energi kita akan dihabiskan untuk merespon hal-hal yang mendesak namun tidak penting. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Namun pakailah waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagi seorang anak kecil usia 4 tahun, 1 tahun sama dengan 1/4 hidup mereka. Setahun rasanya sangat lama. Namun seiring bertambahnya usia, waktu terasa lebih singkat. Bagi seorang berusia 40 tahun, 1 tahun berarti 1/40 hidupnya. Sangat singkat. Nilai waktu yang kita miliki semakin berharga seiring dengan bertambahnya usia kita. Oleh sebab itu, penyesalan sering terjadi belakangan ketika seseorang sudah tua dan tidak bisa melakukan banyak hal lagi seperti saat masih muda. Menebus waktu yang sudah terbuang percuma tidak mungkin kita lakukan. Waktu yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Saat anak-anak kami masih kecil, saya memutuskan untuk menunda semua impian dan membuat rencana baru, yaitu menjadikan anak-anak sebagai prioritas utama. Segala hal yang mengalihkan fokus pada rencana ini, saya tunda. Waktu-waktu itu sebenarnya membuat saya tersiksa. Selama bertahun-tahun, setiap hari tinggal di rumah, mengurus anak-anak, dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga. Dan sebagai seorang yang sangat aktif waktu menikah, saya merasa tidak berguna. Tapi suatu hal membuat saya berubah pikiran. Waktu itu kami melayani jemaat di Korea. Banyak di antara mereka adalah orang tua yang harus meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil di Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran di sana. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan ada juga yang bertahun-tahun. Selama waktu itu mereka tidak melihat anak-anak mereka tumbuh. Mereka tidak ikut membesarkan anak mereka karena tuntutan keadaan. Ketika bertemu kembali, serasa seperti orang asing karena bonding antara orang tua dan anak terganggu. Disitulah saya sadar bahwa materi bisa ditunda untuk dicari, tetapi waktu berlalu tidak akan pernah kembali. Buat prioritas, tetapkan tujuan, maka energi kita akan kita fokuskan untuk itu.
Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Itu kata Efesus 5 ayat 16. Yang ketiga, mengapa kita perlu menetapkan tujuan? Karena tujuan menguatkan iman. Kita semua harus memiliki impian, dan impian itu bagus. Tapi impian tidak ada artinya kalau kita tidak bangun dan mewujudkannya. Oleh karena itu, kalau bisa kita buat tingkatannya, ada impian, kemudian resolusi, dan goal yang terakhir. Goal atau tujuan itu sama dengan iman tambah dengan deadline. Tujuan atau goal adalah hal-hal yang spesifik dan bisa diukur. Alkitab mengajarkan bahwa dengan adanya tujuan maka iman kita akan dikuatkan. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Tetapkan tujuan yang sangat besar sehingga membuat Anda tidak punya pilihan lain selain bergantung kepada Allah. Galilee adalah gereja yang dibangun dari tujuan yang di luar kemampuan manusia. Galilee hanya sebuah gereja kecil yang tidak ada istimewanya dengan gereja yang lain. Saat kami memulai ibadah di APL Tower, Central Park, kami tidak tahu bahwa ada gereja hampir di semua lantai tower tersebut. Ada banyak langkah iman yang kami lakukan yang membuat kami percaya bahwa kalau bukan Tuhan, maka itu tidak mungkin terlaksana. Jika kami mulai melihat sekeliling, maka mungkin itu akan membuat kami berhitung-hitung. Sama seperti 12 pengintai ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka melihat raksasa, mereka melihat kemampuan mereka. Dan antara kemampuan mereka serta tantangan yang ada di depan itu tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang realistis. Namun dua lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan yang tidak realistis. Mereka memiliki pandangan iman. Pandangan iman bukan berdasarkan apa yang real. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman memampukan kita melihat apa yang tidak kelihatan. Iman tidak melihat kemampuan diri, melainkan potensi yang perlu digali. Iman melihat apa yang mampu Tuhan kerjakan. Iman sama seperti seorang anak kecil yang percaya pada kemampuan ayahnya untuk menjaganya. Seorang anak kecil sangat berani, rasa ingin tahunya tinggi. Ia tidak takut gagal, bahkan tidak takut bahaya. Ia merasa aman-aman saja karena percaya bahwa orang tuanya akan melindungi dan menjaganya. Saya ingat ketika Joel dan Matthew masih kecil, mereka tidak takut dan tidak malu-malu. Bisa menyanyi dan menari di tengah keramaian, bisa berlarian ke sana ke sini, manjat sana sini. Ada rasa aman dalam diri mereka karena iman percaya bahwa mama papanya sanggup menjaga mereka. Namun sekarang mereka sudah remaja, mulai punya tanggung jawab diri sendiri. Mereka sudah mampu mengukur kekuatan dan menjaga diri. Seiring dengan berkurangnya tanggung jawab orang tua, anak-anak menjadi lebih mandiri. Mereka tidak bisa sembarangan lagi. Mereka tahu bahwa ada keterbatasan dari apa yang bisa mereka lakukan. Semakin bertambah dewasa, maka ketergantungan pada orang tua semakin berkurang. Itu tentu sesuatu pertumbuhan yang alami dan normal. Oleh sebab itu, ketika Yesus berbicara tentang iman, ia mengumpamakan sikap seperti anak kecil. Kita harus menjadi seperti anak kecil, sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Bapa kita. Kita tidak mengandalkan diri sendiri atau mandiri, tapi mengandalkan apa yang bisa Tuhan lakukan. Pilihannya adalah dua, yaitu melakukan sendiri atau percaya kepada Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Mengapa banyak orang tidak bisa menetapkan tujuan dengan iman? Ini adalah satu pertanyaannya. Karena menetapkan tujuan dengan iman mengandung resiko. Meregang dalam iman itu tidak nyaman. Kita harus keluar dari comfort zone. Comfort zone tidak membutuhkan iman. Karena comfort zone tidak mengandung resiko. Segala hal sudah bisa diprediksi. Sementara itu di luar comfort zone, keadaan tidak bisa diprediksi, membuat sebagian orang cemas dan takut. Tahun 2014 ketika Nando memutuskan untuk kembali dan memulai pelayanannya di Jakarta, saya seperti ini, no, nanti dulu, saya doa dulu. Apa benar kita harus kembali ke Indonesia? Dan selama 6 bulan ia memulai pelayanan di Jakarta, sementara itu saya dan anak-anak masih di Seoul. Saya waktu itu punya pemikiran yang berbeda. Saat itu usia saya 40 tahun. Saya menganggap bahwa itu adalah waktunya untuk mengubur semua mimpi masa muda dan mulai fokus pada masa depan anak-anak.
bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, dan menyediakan lingkungan di mana mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan jikalau harus pindah ke negara lain, saya berpikir bahwa sebaiknya kita akan pindah ke negara yang lebih makmur, bukan ke Indonesia. Karena di Indonesia biaya pendidikan yang berkualitas sangat mahal, biaya kesehatan dan rumah sakit sangat mahal, kesejahteraan penduduknya rendah. Dan memikirkan semua itu cukup membuat saya cemas dan takut. Nah, saya tidak akan kembali ke Jakarta. Biar Nando mencoba untuk memulai hal-hal yang baru di Jakarta. Entar juga kalau dia gagal pasti akan kembali ke Seoul atau pindah ke negara yang lebih baik. Tapi suatu kejadian mengubah saya. Waktu itu bulan Januari tahun 2015, saya hanya datang berkunjung. Jakarta sedang porak-poranda karena banjir bandang. Jalan banyak yang rusak dan tergenang air. Banyak rumah penduduk yang terendam banjir. Dan tidak seperti biasanya jalanan padat saat itu lengang. Cukup lancar untuk keliling Jakarta tanpa kejebak macet. Di pinggir jalan saya melihat wajah-wajah lesu, kelelahan, dan tanpa harapan. Saat itu juga saya mendengar suara di dalam hati saya yang berkata, "Jika kamu mencari kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kamu, ini bukan tempatnya. Tapi jika kamu ingin membuat kehidupan orang lain lebih baik, maka ini adalah tempatnya." Air mata saya mengalir. Tiba-tiba saya mendapatkan tujuan hidup. Tadinya saya berpikir bahwa saya sudah terlalu tua untuk bermimpi. Tapi saat itu tiba-tiba impian lama yang mulai redup menyala kembali. Saya melihat banyak sekali peluang yang perlu dikerjakan. Saya merasa muda kembali, antusias dan penuh semangat. Hari itu juga saya putuskan untuk meninggalkan Korea dan kembali ke Jakarta. Bukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi saya dan keluarga, tetapi untuk melayani dan menjadikan hidup orang lain lebih baik karena pelayanan kami. Ternyata jika hidup kita dihabiskan untuk diri sendiri atau keluarga, itu membosankan, tidak bergairah. Namun jika kita memperluas visi, meregangkan iman, mencari cara untuk menjadi berkat bagi bangsa, hidup kita akan penuh semangat dan awet muda. Menetapkan tujuan, meregangkan iman. Tetapkan tujuan yang melampaui apa yang bisa Anda lakukan. Karena jika itu terjadi, maka Anda tahu bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Roma 14 ayat 23. Yang keempat, mengapa kita harus menetapkan tujuan? Yaitu tujuan membangun karakter. Ini penting sekali, karena ketika kita menetapkan tujuan dan berusaha untuk mencapainya, maka bukan tujuan itu yang penting, tetapi apa yang terjadi di dalam diri Anda, di dalam diri kita, itulah yang penting. The journey atau proses untuk mencapai tujuan, itulah yang mengubah karakter kita. Sebagai seorang pendidik, saya ingin ada reformasi dalam pendidikan. Filosofi pendidikan saya yang saya anut adalah tidak mengajarkan anak-anak what to learn, tapi how to learn. Zaman dulu, guru adalah sumber ilmu dan informasi. Tapi saat ini, informasi ada di mana-mana. Jika seorang anak hanya bergantung pada guru untuk mendapatkan informasi, maka apa yang bisa didapatkannya sangat-sangat terbatas. Kurikulum di sekolah yang saya pimpin mengajarkan anak-anak untuk mengembangkan skill belajar mereka, yaitu menantang mereka untuk bisa menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dalam proses mencapai tujuan ini, para murid kami mengembangkan skill-skill esensial yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Demikian juga dengan menetapkan tujuan. Maka kita pun akan mengembangkan life skill seperti tanggung jawab, kontrol diri, disiplin, ketekunan, dan ketangguhan. Tuhan lebih peduli dengan siapa Anda daripada apa yang Anda lakukan. Dalam Filipi, Paulus menulis, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 12. Siapa Anda akan didewasakan ketika hidup Anda ada tujuan? Tahukah Anda bahwa di dalam diri kita ada banyak area yang belum dewasa? Dalam ilmu psikologi kita kenal dengan istilah inner child, yaitu area yang tidak berkembang di dalam diri kita yang menghambat kita mencapai potensi maksimal dan tujuan Tuhan. Inner child adalah bagian dari trauma masa lalu yang belum dibereskan.
Ketika kita menyebut seorang bersikap dewasa, itu tidak lain berarti ia telah beres dengan inner child-nya dan telah bertumbuh. Alkitab mengajarkan konsep yang mirip, yaitu ada istilah manusia lama dan manusia baru. Manusia lama adalah bagian dari diri kita yang ingin tetap hidup dalam dosa dan melakukan hal-hal yang dalam daging. Sementara manusia baru adalah bagian dari diri kita yang sudah dewasa dan ingin menjadi serupa dengan Kristus. Jika manusia baru lebih dominan, itu berarti seseorang sudah bisa mengontrol diri dari kehidupan yang lama dan dari dosa serta kedagingan. Menetapkan tujuan adalah sikap manusia baru yang dewasa, yang bertanggung jawab dan memandang jauh ke depan. Dengan menetapkan tujuan, kita mendidik manusia baru kita untuk mengambil alih kontrol dalam hidup. Manifestasi dari manusia baru yang telah menguasai hidup kita adalah karakter yang didewasakan. Seseorang yang memiliki karakter Kristus bisa disaksikan oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, kita harus menjadi dewasa, terus bertumbuh sampai kita menjadi seperti Dia di dalam kesempurnaannya. Efesus 4 ayat 13 bagian B. Yang kelima, yang terakhir, mengapa kita perlu menetapkan tujuan? Yaitu karena tujuan memberikan harapan. Mengakhiri tahun 2020 ini, kalau dihitung-hitung bagi orang kantoran hanya bertatap muka sekitar 60 hari. Bagi gereja hanya beribadah sebanyak 8 kali. Sisanya kita tinggal di rumah. Beberapa bulan pertama, ketika belum banyak ahli yang mengerti tentang virus corona ini, informasi di masyarakat masih sangat terbatas. Dan yang ada hanya asumsi. Asumsi sering kita buat berdasarkan pengalaman dan perasaan masa lalu. Jika informasi yang kita terima cukup baik, maka kita akan memiliki pemahaman yang baik pula. Namun jika informasi yang kita terima terlalu sedikit, maka kita tidak mengerti cara dasar untuk menjaga diri. Demikian juga jika informasi terlalu banyak, terutama berita-berita yang tidak teruji atau hoax, kita bisa bereaksi berlebih-lebihan. Dari kecil saya adalah seorang news junkies, senang membaca atau menonton berita. Dan dalam keadaan ini akhirnya overloaded dengan berita-berita baik, berita dalam negeri maupun berita luar negeri. Saya mulai merasakan kecemasan, sakit emas semakin parah dan lama, dada sering berdebar-debar. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk hanya membaca berita yang sangat penting dan dari sumber yang sangat berkualitas serta terpercaya. Seberapa banyak yang kita tahu tentang Tuhan kita, tentang firman-Nya, itu pula yang akan membangkitkan pengharapan kita. Tapi pastikan kita bukan cuma mengetahui, tetapi memahami dengan benar. Firman Tuhan berkata, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ketika kita membuat dan menetapkan tujuan untuk tahun 2021, kita harus ingat firman Tuhan ini. Dan biarkan rencana kita sejalan dengan rencana Tuhan. Jangan takut menghadapi tahun 2021. Pandemik mungkin saja belum cepat berakhir. Vaksin yang menjadi harapan banyak orang belum tentu efektif. Usaha kita yang terganggu belum tentu akan pulih dengan segera. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi, membutuhkan fleksibilitas dan sikap mau berubah. Jika kita menetapkan tujuan dan membuat goal dari sekarang, kita akan dapat fokus pada hal-hal yang penting. Dengan menetapkan tujuan, akan mengurangi kecemasan dan berganti dengan iman dan pengharapan. Mari kita menghadapi tahun baru ini dengan berani. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menetapkan tujuan-tujuan hidup kami di tahun 2021 dengan iman kepada Engkau. Mampukan kami selalu memandang pada Engkau. Mampukan kami terus percaya kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di depan kami, kami punya sesuatu yang
pasti, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini di minggu pertama, hari minggu pertama di tahun 2021, Tuhan, kami ingin mengawali minggu-minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam komunion dengan Engkau. Bapa, berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum, yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan, supaya sepanjang tahun ini kami mengingat bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami, bahwa Tuhan yang sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu akan senantiasa menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami di rumah kami masing-masing pada waktu kami mengambil perjamuan kudus ini. Allah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Anda yang ada di rumah, silakan Anda bisa membagikan roti dan anggur kepada anggota small group Anda atau anggota keluarga Anda. Dan firman Tuhan berkata demikian. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, mari kita akan mengambil perjamuan kudus. Anda yang ada di rumah, Anda silakan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga Anda atau kepada anggota small group Anda. Kita akan mengambil dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Dan pada saat ini saya mau ajak kita untuk mengangkat roti kita di tangan kanan kita, dan kita akan ambil perjamuan kudus ini. Ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ingat akan Engkau. Kami ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau memberi diri-Mu untuk disiksa, untuk mengambil setiap hukuman kami dan memikulnya di atas kayu salib. Dan pada saat ini Tuhan, kami ambil ini dan kami akan makan ini dengan mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan rasa syukur, dengan rasa takut akan Tuhan, kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Jemaat, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk darah perjanjian yang baru yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami terlibat dan masuk di dalam perjanjian yang luar biasa. Dan Bapa, kami mau berdoa pada waktu kami minum anggur ini, kuasa Tuhan bekerja atas kami, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan, menguatkan, mematahkan setiap kutuk, dan memerdekakan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengan rasa takut akan Engkau, dengan rasa syukur yang dalam, kami minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, kita akan tutup ibadah kita, dan saat ini mari kita naikkan tangan kita ke sorga. Dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Di tahun 2021 ini, engkau akan dituntun oleh Tuhan.
tangannya membimbing engkau, tangannya melindungi engkau. Dan wajah Tuhan tertuju atasmu, dan Dia menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, dan memberi engkau damai sejahtera. Tangan Tuhan menaungimu di sepanjang hidupmu dan melepaskan engkau dari setiap bahaya dan petaka. Dan tangan itu yang mencurahkan dalam kehidupanmu berkat-berkat sampai berkelimpahan. Tangan yang perkasa itu mengangkat engkau sehingga engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan memberkati kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, dan segala yang engkau lakukan sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Dan semua berkat ini terjadi atas seluruh anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, hanya di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati, mari sama-sama kita katakan dengan semangat. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru dan saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Wow, khotbah yang luar biasa yang kita dengar di minggu pertama tahun 2021. Betul banget. Pastinya Anda yang menyaksikan juga diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita pasti lebih siap lagi menghadapi tahun 2021 karena luar biasa rencana Tuhan bagi kita semua. Amin, betul banget. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan Galili Online Service hari ini. Dan sampai bertemu minggu depan lagi di online service. Selama masa pandemi ini kita tetap online service. Betul banget, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube channel ataupun dari Facebook page Galili Church Indonesia. Alright, see you next week. Happy New Year! Everything is we get this.